Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang pesat. Selain ditopang oleh adanya pusat industri, wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan air laut, membuat Kabupaten Semarang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan unggul. Sehingga tidak salah jika pariwisata dan UMKM terus tumbuh dan berkembang pesat di Kabupaten Semarang. Dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Semarang yang terus mendorong dan melakukan pendampingan terbukti ampuh mendorong lahirnya UMKM di Kabupaten Semarang yang berkualitas dan profesional. Sebagian dari mereka bahkan mampu menembus pasar nasional dan internasional. Salah satu UMKM yang hingga kini masih eksis dan terus berkembang dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kabupaten Semarang adalah UMKM Renita. Kerajinan enceng gondok milik Bapak Slamet yang berada di Demakan RT 3 RW 12 Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang ini terus berinovasi dengan memanfaatkan enceng gondok yang melimpah di rawa bening. Ya, nama saya Pak Slamet. Di sini saya punya usaha namanya Renita Enceng Gondok. Sedikit cerita bahwa saya pernah bekerja di salah satu home industry, tapi pembuatan sepatu dan sandal tapi dari bahan baku kulit. Di tahun 1998 ada krisis moneter, saya adalah salah satu korban PHK daripada pekerjaan tersebut. Tetapi dalam home industry tersebut saya bisa mempelajari beberapa ilmu yang saya dapat, yaitu pembuatan sandal. Setelah krisis moneter, kita dituntut untuk bisa mendapatkan satu pemasukan untuk keluarga. Saya mengalihkan bahan baku dari dulu pembuatan sandal dan sepatu dari kulit, mengalihkan dari kulit ke enceng gondok. Kebetulan Rapening itu banyak sekali enceng gondok dan waktu itu belum terjamah untuk dibuat satu bentuk kerajinan. Kalau awal-awalnya sih masih sedikit sederhana banget. Dulu masih membuat sandal sama pot sama guci kecil-kecil tersebut. Dan untuk motif dan inovasinya masih sederhana sekali karena itu di awal-awal. Berjalan waktu kita 99 mencoba untuk mengikuti satu lomba kreativitas khas Kabupaten Semarang. Kebetulan saya menjadi juara umum yang waktu itu difasilitasi oleh Dinas Pariwisata di Kedung Songo. Lah awal dari itu hadiah yang kita dapat waktu itu Rp800.000 untuk modal awal saya membuat kerajinan menekuni tersebut. Lalu dikenal dinas, dibina, diadakan pelatihan, bantuan peralatan dan lain sebagainya. Akhirnya berbagai macam bentuk produk yang kita buat melalui desain-desain yang ada itu kita buat dan sampai sekarang. Yang bertahan untuk produknya saya sampai sekarang adalah lebih ke sandal sama pot-pot ya. Itu dari awal saya merintis pembuatan itu sampai sekarang masih tetap bertahan untuk pasarnya. Produknya memang produk kita bervariasi, ratusan produk yang sudah kita buat dari mulai harga Rp5.000 sampai hampir jutaan ya.
seperti kayak miniatur, kayak kursi itu kan set-setnya bisa sampai jutaan. Tetapi tetap kita menampilkan produk-produk yang tidak hanya mahal, tetapi untuk menengah ke bawah pun bisa merasakan untuk produk kerajinan yang kami buat. Dan serat alam masih dominan ya, semua serat alam, tetapi lebih dominan adalah serat enceng gondok. Karena memang enceng gondok memang seratnya dibanding dengan kayak pelepah pisang, kayak rotan dan lain sebagainya itu pasar lebih dominan produknya lebih ke enceng gondok, karena masih dicari banyak produk enceng gondok. Tetapi juga kita harus benar-benar pinter berinovasi, mengikuti pasar dan mengikuti apa yang diminta oleh konsumen. Pasar masih bagus banget, tetapi tetap kita sebagai UMKM harus dituntut untuk bisa berinovasi, menampilkan produk-produk baru. Tidak menutup kemungkinan kita juga menampilkan produk-produk yang lama kita tampilkan lagi, karena memang pasar itu yang dicari adalah sekarang lebih ke banyak yang serat alam. Sebelum pandemi kita sudah pernah ke luar negeri ya, ke Netherlands sama ke Singapura. Tetapi setelah pandemi ini kita baru mau merintis lagi, tapi masih lokal. Jadi masih di Jabodetabek, Kabupaten Semarang, luar provinsi, pokoknya masih di Indonesia. Dari dinas itu sangat mendukung sekali, baik berupa pelatihan-pelatihan, berupa promosi setiap ada pameran dan lain sebagainya, studi banding, itu sangat membantu sekali dari UMKM Kabupaten Semarang untuk bisa mempromosikan, bisa berinovasi, bisa kenal dengan produk-produk yang ada di luar daerah seperti pameran seperti di Inakrab. Nah, itu kan peluang besar untuk kita bisa promosi produk kita. Selain itu juga kita bisa melihat produk-produk lain selain produksi Kabupaten Semarang. Ya, cita-cita yang memang belum tercapai untuk saat ini, pemberdayaan masyarakat yang pertama, yang kedua adalah harapan Kabupaten Semarang adalah bisa menjadi sentra kerajinan enceng gondok dan bisa menumbuhkan untuk pengusaha-pengusaha UMKM baru yang bisa ibaratnya ikut untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Kabupaten Semarang dan memanfaatkan apa yang ada, bahan baku yang ada di Kabupaten Semarang. Ini kita omset untuk setelah pandemi ini kita belum maksimal betul ya. Setelah kita kena pandemi hampir 2 tahun, nah itu semua terpuruk, bahkan ada yang mengalihkan produksinya. Tetapi kami masih bertahan, walaupun ibaratnya sekarang itu kita juga bersaing dengan produk-produk lain, tetapi kami istilahnya bertekad untuk bisa tetap memberdayakan masyarakat di sekitar ini. Tak kalah moncer, tepatnya di Dusun Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Bapak Subarno, owner Kopi Bima, juga berhasil memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Melimpahnya tanaman kopi di sekitar Kecamatan Jambu membuat pria penikmat kopi ini memberanikan diri untuk membuat kopi racikan yang diberi nama Kopi Bima. Berkat ketekunan dan keseriusan dalam mengolah dan mempromosikan usahanya, penjualan Kopi Bima
kini telah tersebar hingga di beberapa kota di Indonesia. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang juga menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan produk Kopi Bima. Kita sebetulnya kalau di Gunung Lir ini sendiri, itu kan Gunung Lir itu bukit ya, aslinya bukit. Jadi tahun 2010 itu kopi di daerah kami itu sudah banyak sekali. Budidaya petani-petani itu di ketinggian kita kan 700 sampai 900 meter itu sangat cocok untuk kopi Robusta. Jadi kami selaku orang yang asli sini melihat lalu lalang petani menjual itu, jadi kami berpikir kok kenapa nggak buat sendiri. Maka tahun 2010-an sampai 2015 itu teman-teman dari kelompok tani itu sudah dapat bantuan pemerintah untuk cara membuat bubuk kopi, menggoreng kopi supaya hasilnya ada lebih. Pada tahun 2016 saya sering menjualkan kopi dari teman-teman petani penggerak yang membuat produksi kecil-kecilan, saya jual ke teman-teman, kok enak gitu loh. Nah, lama-lama pada tahun 2019 itu saya membuat brand Kopi Bima sendiri karena biar ada biar nggak terputus. Jadi kalau Kopi Bima itu dari saya waktu itu. Terus pada tahun 2000 kita melakukan perizinan di dinas-dinas terkait. Sampai saat ini Kopi Bima itu. Jadi kalau untuk usaha kopi sendiri saya sudah 6 tahun lebih, 7 tahun. Cuman kalau untuk Kopi Bimanya sendiri itu tahun 2019. Pemasaran kami di awalnya itu Kabupaten Semarang, 19 kecamatan dan Kodia Salatiga. Namun demikian saya selalu berusaha untuk mengenalkan lagi, maka saya masuk komunitas-komunitas biar jangkauannya membuka reseller itu terbuka untuk kita. Kopi Bima itu kita memang segmen pasarnya kita memang untuk menengah ke bawah kita. Walaupun demikian beberapa kafe, restoran, hotel itu mengambil kita yang masih roast bean, udah digoreng tapi belum dijadikan bubuk. Jadi kalau ini kemasan seperti ini, kalau mungkin bedanya bahan sama, teman-teman kita menjualnya memang di atas 20.000 atau mungkin per kilonya di atas 80.000, tapi kita berani di bawahnya. Karena apa? Saya sendiri kos produknya sangat kecil. Kalau penjualan saat ini kita tetap di Pulau Jawa ya. Terutama yang paling banyak itu kita di Kota Semarang. Kota Semarang itu memang terbanyak. Jadi kita kebetulan kan 35 kabupaten kota di satu Jawa Tengah itu saya punya komunitas. Jadi kami bisa masuk ke sana semua untuk mengenalkan itu. Jadi setiap daerah kita mintai untuk masuk menjadi reseller saya. Jadi mereka ngambil saya dan kita juga selain offline, online juga di Shopee kita buka juga gitu. Dan kita juga sudah dibantu dari dinas-dinas perindustrian untuk legal-legalnya sampai ke halalnya juga. Jadi peran pemerintah terhadap kami pelaku UMKM ini sangat luar biasa. Kami terima kasih sekali sudah banyak dibantu. Kita komunikasi dengan dinas-dinas termasuk dinas UMKM. Jadi dari beliau-beliau dari teman-teman dinas UMKM itu selalu intens sama kami komunikasi. Jadi nengok perkembangan. Kita juga dilibatkan di beberapa hal rencana-rencana seperti Sentral Kopi yang ada di Kecamatan Jambu. Itu akan membuat pusat kopi yang ada di Kabupaten Semarang. Menurut saya juga akan terbesar itu, sama membantu nanti akan dari mesin sasetnya. Kalau kita sendiri kan kesulitan untuk membeli alat itu udah ratusan juta.
Jadi dari dinas sudah menyediakan ya, itu menjadi harapan dari pelaku kopi seperti termasuk saya gitu. Justru waktu pandemi itu kita kan tertekan penjualan. Namun demikian kita justru setelah pandemi ini kita mulai menikmati. Saat ini kan trennya itu kan sudah bergeser ya. Beda sama waktu muda saya. Jadi waktu muda saya itu kecenderungannya minumnya nggak kopi, Pak. Tapi saat ini anak-anak muda ini kan nongkrongnya di kafe-kafe, di angkringan itu untuk ngopi, untuk diskusi, untuk ya sekedar melepas lelah atau nongkrong itu. Selain kerajinan enceng gondok dan kopi, usaha UMKM yang juga mampu menembus pasar nasional adalah kerajinan gitar listrik. Usaha yang dimiliki Bapak Slamet Djoko Santoso atau biasa disapa Oki. Kerajinan gitar ini berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 59, tepatnya di kios UMKM Kerep, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Saya mulai belajar membuat gitar itu tahun 91 dikarenakan memang tidak mampu membuat tidak mampu membeli gitar. Tidak mampu membeli gitar, terus akhirnya nekat aja bikin gitar. Sampailah tahun 2008 baru kita profesional menekuni bidang ini benar-benar sekitar 12 tahunan. Semakin hari semakin bagus, semakin meningkat, omset meningkat juga. Produk yang saya jual ada gitar, ada kontrabas, bass akustik, bass elektrik, gitar juga akustik elektrik, cello, ukulele, biola, semua yang ada senarnya. Semua kita buat. Semua by order, sementara ini belum bisa ready karena kekurangan SDM. Pasarnya sampai saat ini seputaran Indonesia, Mas. Seputaran Indonesia, terus kalau luar nggak begitu fokus kita. Ada beberapa permintaan dari luar, tapi nggak fokus karena proses pengirimannya itu susah. Jadinya mending cari aman yang Indonesia aja, lokal-lokal aja. Kendala untuk memenuhi pasar itu di sulitnya spare part. Spare part gitar yang masuk di Indonesia itu sulit. Terus seolah-olah ada penimbunnya. Seolah-olah begitu sih, tapi saya nggak tahu sebenarnya. Kalau untuk spare part yang standar-standar banyak. Cuman untuk nanti kelas yang atas kita susah carinya. Kondisi sekarang saya sudah kewalahan, SDM-nya kurang. Sementara masih pakai mesin manual, jadi belum robotik. Usaha yang dimulai sejak tahun 1991 ini sempat mengalami pasang surut karena berbagai faktor. Namun berkat ketekunan dan kerja keras beliau, usaha gitar listrik miliknya kini telah tembus hingga pasar nasional dan tidak kalah kualitasnya dengan produk gitar listrik bermerek dari luar negeri. Kalau dari Dinas UMKM sangat mendukung sekali.
memberikan sebuah ruang untuk kita berkarya. Jadi termasuk lokasi yang saya tempati ini kan milik sekarang Desperindah Coop, milik itu. Terus dari support dari dana hibah, terus bantuan peralatan, terus expo pameran gitu juga sering banget. Cuman kadang alat musik itu nggak bisa dijadikan satu dengan produk lain. Makanya sekarang saya batasi untuk tawaran-tawaran expo, saya batasi karena memang nggak masuk. Kalau alat musik harus orang yang harus beda segmen Mas. Kalau misal batik sama lukisan masih bisa masuk, tapi kalau alat musik nggak masuk ternyata. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mampir ke tempat usahanya tersebut hanya untuk bertemu dan melihat langsung produk gitar listrik miliknya. Kalau Bapak Ganjar kesini itu saya nggak tahu Mas. Tiba-tiba saya pulang saya lagi beli sesuatu ke workshop, tiba-tiba sudah ada ajudannya. Terus katanya Bapak mau kesini, ya tak tunggu. Suatu kehormatan itu Mas. Brand saya Ox Gitar, Oki, tapi bacanya kadang-kadang Ok, ada yang baca Oki juga. Terus kalau pasarnya pembelian bisa lewat Tokped, bisa Instagram, Facebook. Terus kalau harapan saya sih brand saya semakin dikenal, semakin orang support band lokal, semakin percaya dengan brand lokal. Harus kita mulai dari kita untuk kita sendiri, apapun itu produknya. Komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Semarang akan semakin mempermudah pemerintah Kabupaten Semarang menciptakan UMKM handal, profesional, dan modern menuju masyarakat Kabupaten Semarang yang berdikari.